saya jangan berkor-kor kau di situ. Di Al-Alaq ini tidak ada penugasan Nabi Muhammad menjadi nabi. Dia hanya nabi suruh baca, dicekek. Nih, bisa kasih tunjuk kamu ini buku saya. Nih, ya hanya sebuah mimpi. Aisyah melaporkan bahwa pendahuluan kenabian Muhammad adalah kesempurnaan impiannya dalam masa bulan dia melihat mimpi. Cuma udah terperak aja dia. Begitu akurat menjelma seperti kenyataan kemudian ketika wahyu pertama sewaktu menyendiri di Gua Hira, malaikat Jibril muncul di depannya dan berkali-kali minta agar membaca. Saat melihat sikap dan penjelasan Muhammad sebagai seorang buta huruf, tetap ngotot hingga akhirnya dapat menirukan ayat pertama surat Al-Alaq. Apa di sini dikatakan? Coba bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di sini tidak ada datanya. Mana data? Kita mute juga dia, nggak ada data kan? Kita mute dia, kita mute. Baru dimulai aja udah mencret ngarang. Sejak kapan pula jaraknya 10 tahun? Ukuran Bang M. Datanya, berbicara pakai data. Aku berbicara pakai data. Ini, tengok nih. Tuhan siapa yang memberikan ajaran seperti ini? Ini kau bantai ini. Jadi pergilah sekarang, katakanlah kepada orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Sadis. Pakai data kita bicara, pakai data. Nih, legalitas Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Al-Quran itu dalil tertinggi, Dinda. Gak bisa kau bantah itu. Ngawur kau, memberikan antitesisnya pun ngawur kau. Nengok nih. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidar wa syahida wa mubashshira wa nadhira. Yang artinya, hai nabi. Jelas ya? Sesungguhnya kami mengutus kamu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, oke, kalau kamu gitu aku tunjukin aja lah ya. Nih ya, aku tunjukkan ini aja lah sama kau. Ini ya, ini. Teman-teman, tolong dibaca ya. Saya nggak mau baca ya, kalian yang baca. Baca, teman-teman yang baca ya. Au. Lanjut. Dibaca. Dibaca, teman-teman. Kemaluan. Ini datanya ya, ini datanya, dibaca. Lanjut. Nih lagi. Baca ya. Baca. Ini datanya ya. Au. Ini lagi. Au. Ini lagi. Dinda telah menyatakannya, maka jangan gentar kepadanya. Dinda, gimana kamu mau gantian ngomong apa enggak? Iya, kita bicara pakai data dong. Mana datamu 10 tahunnya tadi? Ini saya sudah tunjukkan, coba nih, jawab ya. Mana datanya? Silakan. Tunggu sebentar ya. Kitab surat Al-Alaq ya. Surat Al-Alaq
Ya, sebentar ya. Surat Al-Alaq dengan apa? Al-Ahzab. Ya. Oke. Berapa? Ya, perbedaan tahun. Sebentar ya. Nih. Al-Ahzab ya. Coba. Al-Ahzab. Kamu tadi kutip surat Al-Ahzab. Perbedaan. Ya, perbedaan tahun turunnya. Ya, turunnya surat tersebut. Nih. Jangan AI ya. Jangan AI. Iya, jangan AI, gimana Anda ini? Nih coba. Ya iya. Surat Al-Alaq. Perhatikan sini, perhatikan. Surat Al-Alaq dan Al-Ahzab turun pada waktu yang sangat berbeda. Dengar. Al-Alaq merupakan wahyu pertama turun sekitar tahun 610, sedangkan Al-Ahzab turun lebih lambat, yaitu Ya udah, sekarang gini. Dengar, dengar abangnya. Diam dulu. Kamu Dengar abangnya. Dengar diam dulu. abangnya. Saya Dengar lagi dulu ngomong abangnya. ya. Dengar Makanya dulu abangnya. Al-Alaq adalah surat pertama Dengar yang turun dulu, sebagai awal kenabian, sedangkan Dengar dulu, Al-Ahzab adalah surat gantian yang ngomong turun juga. pada masa Udah. dakwah setelah hijrah ke Madinah. Udah, aku kantongin AI kau tuh, kantongin AI keterangannya kau. nih. Makanya jangan bohong kau. Dengar. Udah kantongin aja AI kau pada tuh. tahun 1640 ya. Dinda. Al-Ahzab turun kapan? Kantongin aja AI kau Al-Ahzab tuh. turun pada masa periode Madinah jauh Masuk setelah kali. peristiwa turunnya Al. Kalau tadi datanya hadis, oke. Ini datanya AI, coba lah. Tahu tuh, masih ngoceh aja deh tuh. Masih ngoceh aja tuh. Udah, Surat tenang. Al-Alaq Udah bisa gantian ngomongnya. bisa. Pakai timer, pakai timer. Sekarang gini aja, Dinda. Sekarang gini aja. Pakai timer. Oke, kita tiktokan aja, kita tiktokan Pakai saja. timer aja. Kita tiktokan. Kita Pakai tiktokan. timer. Kita tiktokan. Kenapa Pakai takut? timer. Biar Kita tertib. tiktokan. Kita tiktokan. Pakai timer, Oke. mau nggak? Pertanyaan abangnya tadi di awal, ya. Pertanyaan Sebut saya, satu ayat tunjukkan dalam saya. Bible. Ya. Sebut Tunjukkan saya satu ayat. lokalitas Gantian Nabi ngomongnya Muhammad Dinda. itu dalam surat Al-Alaq. Coba Sebut satu tunjukkan saya ayat di legalitas mana Nabi Yesus. Anda kapan diutus jadi nabi. Sebut satu ayat di mana Yesus Ya makanya mengangkat itu kan jadi Paulus lari jadi ke rasul. Yesus. Kita lagi belajar nabi palsu Gimana? nih. Nah, udah Tema mengarah kita kepada palsu. Paulus dari palsunya. Nabi palsu tema kita. Si pengajar sesat itu sudah mengarah kepada Paulus dan tokennya. Pakai timer. Coba. Nah, sekarang gini Dinda. Enggak, terima dulu timernya. Terima. Iya, kita pakai tema, tapi kita tiktokan, oke? dulu. Iya, kita Beres. tiktokan ya. Ngomong, saya diam, gantian ya. Oke, Saya- nanti giliran ngomong, kamu saya diam. ngomong, saya mute ya. Saya nggak akan dengar apa-apa. Kau takut tiktokan. Nih. Nah, ini data kita tunjukkan teman-teman ya. Matius, kita bermula dari Matius 24 nomor 23 sampai 24. Apa kata Paulus? Iman kau itu tidak iman melainkan hayalan, Dinda. Tak perlu di Al-Quran kami yang mengatakan kau itu penyesat. Iblis tidak perlu. Bibalmu yang mengatakan kau penyesat. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Yesus Mesias ada di sana, di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jadi sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Oke, sekarang Lukas 21 nomor 8. Apa kata Paulus? Kata Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Apa tandanya kata Yesus? Kalau ada yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan mengaku akulah dia, jangan percaya. Itu adalah si penyesat. Siapa yang datang ke atas bumi ini memakai nama Yesus? Karistin. Dengan nama Yesus, Karistin. Menyebut nama Yesus Tuhan, Karistin. Katakan Yesus, Karistin. Dengan modal kesesatan ini.
Nih, Paulus ngaku-ngaku ketemu sama Yesus. Tengok nih. Nih, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus." Kapan pula Paulus itu menganiaya Yesus? Ini pendusta ini. Makanya umat-umat Oten itu kelakuannya macam setan. Kenapa macam setan? Nih, kelakuan Oten kenapa macam setan? Ini. Bahkan melebihi setan kelakuannya. Ini. Tar ya, Dinda, sabar kau. Nih. Nah, ini ajaran lo ini. Satu-satunya ajaran di gereja yang mengawinkan manusia sama babi adalah jangan kau anggap benar ajaran kau selama babi masih dikawinkan sama manusia. Yahudi gak pernah mengawinkan manusia sama babi. Hindu Buddha gak pernah mengawinkan manusia sama babi. Kenapa manusia dikawinkan sama babi? Karena apa Kristen? Karena antara kau dan babi gak ada bedanya Kristen. Kau gak punya aturan, babi gak punya aturan. Kau gak punya hukum, babi gak punya hukum. Maka pantas kau dan babi disamakan. Itu perkawinan babi sama manusia. Jangan ini di mana kawin ini? Ini di mana ini? Di mana? Di masjid ini perkawinannya di masjid atau di musola ini? Kenapa bisa gini? Oten itu nggak punya hukum kawin. Diharamkan bagimu menikahi ibu kandungmu, saudara kandungmu, adik kandungmu, nggak ada. Cukup beriman dengan Yesus mati lalu bangkit jadi Tuhan. Karena nggak ada aturannya, maka kalian pendeta seluruh dunia nggak bisa mengecam pendeta ini. Nggak bisa menyalahkan pendeta ini ketika akan mengawinkan manusia sama babi. Jadi stop lah ya, angan-angan hayalan yang kau tawarkan kepada kami, ya. Jangankan kami, para babi pun nggak percaya dengan iman kau, hayalan kau. Silakan Dinda. Jawab, kenapa manusia dikawinkan sama babi dalam gerejamu? Udah, teman-teman muslim jangan ada yang ke sana. Jangan ada ke tempat si Kristen. Teman-teman muslim Ya. jangan ada ke tempat Kristen. Baik, waktunya saya kirim lagi ya. Memang kau ini penghujat aja kerjamu. Teman-teman muslim jangan ada yang ke sana. Teman-teman muslim jangan ada ke tempat si Kristen. Ya, kita muslim jangan ada ke sana. Ya. Saya tidak akan mengikuti kau jadi penghujat. Saya berbicara data ya. Saya bicara data. Jadi gini, coba perhatikan ya. Di mana saya tanya tadi, saya tidak mengikuti kau jadi penghujat. Saya tidak akan ya mengikutimu. Coba di Bukhari pasal 3 ini, nomor 3 dikatakan ya. Aisyah ibu kaum mukminin bahwasanya dia berkata permulaan wahyu yang datang pada Rasul adalah mimpi. Jadi dasar dari kenabian Anda nabi palsu itu cuma mimpi dalam tidur, dijadikan jadi nabi, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, lalu beliau memilih gua Hira bertahanut, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahan kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq. Saat beliau di Gua Hira, malaikat datang seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa baca." Nabi SAW menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau berkata, "Aku tak bisa baca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat. Kemudian melepaskanku dan berkata, "Bacalah."
Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Malaikat itu mengganggu kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhannya bukan Allah yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanlah yang pemurah. Nabi SAW kembali kepada keluarga dengan mau kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah, ketemu setan makanya dia gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khalid. Saya berkata, selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mentawarkan, maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya karena engkaulah seorang yang nyambung silaturahmi. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk menemui Waraqah bin Naufal, Asad bin Abdul Uzza putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Jadi yang melantik baginda jadi nabi itu adalah Waraqah bin Naufal, bukan Allah. Dengarkan Faruk. Jadi yang melantik nabi kau jadi Allah itu, jadi nabi itu adalah Waraqah bin Naufal, pendeta Karesteng, pendeta yang ya, saya sudah tunjukkan kepadamu tadi jarak antara Al-Alaq wahyu yang pertama dengan Al-Azab itu 10 tahun. 10 tahun lebih. Nah, di manalah Allah mengutus dia jadi nabi? Kenapa tidak ada legalitasnya sebagai nabi? Kau nabikan. Itulah nabi palsu. Makanya nabi palsu itu adalah ya nabi yang tidak diutus oleh Tuhannya. Di Al-Ankabut tadi sudah saya tunjukkan bahwa nabi itu ya, nabi itu adalah tidak ada kecuali dari keturunan Israel. Nabi di luar keturunan Israel itu nabi palsu, Faruk. Coba, di mana kamu mengikuti nabi palsu? Makanya kitabmu juga kitab palsu, agamamu agama palsu. Makanya dikatakan di dalam Maryam 71 kau masuk neraka sesat, neraka jahanam, Faruk. Coba pikirkan baik-baik. Tunjukkan sekali lagi, saya hanya minta satu, di mana Allah mengutus Muhammad jadi nabi? Itu kamu harus jawab. Kalau tidak, kamu tidak bisa. Sementara Paulus, ya, Paulus itu di Kisah Para Rasul 9, ya dikatakan dimulai ayat 3 tadi sudah kau baca, dikatakan di situ, ya, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya ada teofani dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, kedengaranlah olehnya suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian dikatakan di ayat berikutnya, Saulus bangun ayat 8 dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat. Kemudian dia diutuslah, dikatakan di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias, firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawablah, ini aku Tuhan. Mari pergilah ke jalan bernama jalan lurus, ada pengutusannya. Sementara Muhammad tidak ada pengutusan dari Allah. Jauh.